Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Ayu Wibowo Sentosa dan rekan saya Azara Putri Berliana. Kami akan mempresentasikan bagaimana PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk atau Alfamart mengelola salah satu aset paling krusial mereka, yaitu di bidang sistem inventory. Seperti yang kita tahu, Alfamart itu didirikan tahun 1989 dan memulai jaringannya pada 1999. Saat ini, Alfamart telah melayani jutaan pelanggan harian melalui lebih dari 17.000 gerai di seluruh Indonesia. Fokus utama perusahaan ini adalah menyediakan kebutuhan harian masyarakat melalui ekosistem distribusi yang terintegrasi, yang didukung oleh model bisnis gerai dan waralaba. Ya, kita lihat skala permasalahannya. Alfamart adalah jaringan minimarket raksasa. Ini berarti Alfamart beroperasi dengan ribuan gerai dan volume transaksi harian yang masif. Kompleksitas ini menuntut manajemen inventory yang tidak hanya cepat, tapi juga memiliki presisi yang tinggi. Kesalahan kecil dalam perhitungan bisa berdampak besar pada rantai pasok nasional. Tentu saja, dengan skala sebesar ini, ada tantangan inventory yang harus diatasi. Tantangan utamanya adalah stock out atau kehabisan stok pada barang-barang yang sangat laku, yang langsung menyebabkan kerugian penjualan. Lalu ada dead stock atau stok mati, yaitu penumpukan barang yang tidak laku yang mengikat modal kerja. Lalu juga ada ketidaktepatan pencatatan yang mengganggu efisiensi operasional. Oleh karena itu, Alfamart membutuhkan sistem restocking yang otomatis dan sinkron. Nah, untuk mengatasi tantangan tadi, kami memiliki struktur organisasi yang jelas untuk mengelola inventory. Ada tiga pilar utamanya. Di garis depan ada store manager. Peran mereka sangat penting, yaitu bertanggung jawab atas kontrol persediaan harian di tingkat toko. Mereka adalah mata dan telinga sistem di lapangan. Lalu juga memastikan jumlah stok fisik sesuai dengan data sistem. Di pusat operasi ada kepala gudang dan supply chain. Mereka memiliki tanggung jawab yang lebih luas, mengatur penyimpanan fisik dan distribusi barang dari distribution center. Lalu juga yang paling penting memantau stok pusat secara keseluruhan. Dan yang gak kalah penting juga ada tim IT. Mereka itu tulang punggung dari teknologi. Tim IT ini mendukung infrastruktur POS, ERP, dan WMS agar seluruh data persediaan dari toko hingga gudang selalu terjamin sinkronisasinya. Nah, sekarang kita bedah inti dari sistem restocking ini ya. Nah, ini adalah proses terintegrasi yang melibatkan 4 langkah utama dan 3 sistem teknologi yang berbeda. Di langkah pertama ada transaksi. Semuanya itu dimulai dari transaksi di kasir menggunakan sistem POS atau point of sale. Begitu terjadi penjualan, ini secara otomatis memicu pengurangan stok secara real time. Artinya, data inventory langsung diperbarui saat barang terjual, bukan di akhir hari. Lalu, langkah kedua itu ada analisis pusat. Data penjualan real time ini kemudian mengalir ke server pusat yang menggunakan sistem ERP atau Enterprise Resource Planning. ERP ini bertugas untuk melakukan analisis data penjualan dan berdasarkan batas minimum stok yang telah ditentukan. Lalu juga menghitung kebutuhan restock yang tepat untuk setiap gerainya, dan ini dilakukan tanpa intervensi manusia untuk meminimalkan human error. Lalu langkah selanjutnya itu distribusi. Perintah restock yang dihasilkan ERP diteruskan ke distribution center yang menggunakan sistem WMS atau Warehouse Management System. Nah, disinilah tim gudang melakukan picking dan packing barang sesuai dengan perintah sistem untuk dikirim ke toko. Lalu langkah terakhir ada verifikasi toko. Staf toko menerima barang, dan tugas krusial mereka adalah memverifikasi fisik barang versus dokumen pengirimannya. Jika sudah sesuai, mereka melakukan update stok akhir di sistem toko. Lalu menutup siklus restocking dan memastikan stok fisik dan sistem kembali sama.
Selanjutnya, setelah kami menganalisis alur sistem restocking Alfamart tersebut, kami menemukan beberapa kompleksitas operasional dengan ribuan gerai yang menciptakan beberapa tantangan inventory yang signifikan. Di sini kita menyoroti 4 isu utama yang menghambat efisiensi saat ini. Pertama, masalah human error. Ini terjadi terutama di tingkat toko saat staf melakukan penerimaan barang dan stock of name. Kesalahan penghitungan manual ini secara langsung menyebabkan ketidakakuratan pencatatan stok dan mengacaukan data awal. Kedua, stock out dan overstock. Sistem pemesanan kita saat ini kurang lincah dan responsif terhadap lonjakan permintaan yang mendadak. Akibatnya, kita ini sering menghadapi stock out pada barang-barang yang laris atau sebaliknya. Terjadi penumpukan stok juga yang sudah tidak bergerak atau dead stock, dan kedua masalah ini berdampak langsung pada penjualan dan efisiensi operasional. Yang ketiga, disparitas data. Ini adalah masalah koneksi sistem. Jika koneksi internet di gerai tidak stabil, data transaksi penjualan dari pos terlambat diunggah ke server pusat. Hal ini menciptakan kesenjangan antara stok fisik di toko dan digital di pusat, membuat analisis restock pusat menjadi tidak akurat dengan toko. Yang keempat, inefisiensi gudang. Di distribution center, meskipun didukung WMS, proses picking atau pengambilan barangnya untuk distribusi masih banyak dilakukan secara manual. Nah, proses manual ini tuh memperlambat seluruh rantai distribusi dan menambah potensi kesalahan. Yang mana ini sangat krusial mengingat volume transaksi harian Alfamart yang masif. Masalah-masalah yang tadi ini berpusat pada bagaimana komponen sistem informasi kita berinteraksi saat ini. Secara garis besar, kita memiliki 3 pilar: people and hardware, software, dan data. Dan yang ketiga, data dan prosedur. People and hardware ini tuh tim operasional seperti kasir, pramuniaga, admin gudang, dan store manager yang bekerja menggunakan terminal pos, barcode scanner, dan handheld device. Untuk softwarenya ini, sistem yang didukung oleh ERP sebagai sistem inti, aplikasi POS atau WMS yang dari kepanjangan Warehouse Management System, dan modul inventory. Untuk data dan prosedur sendiri, itu semua berpedoman pada master barang, transaksi penjualan, dan stop standar seperti SOP penerimaan barang dan SOP stock of name. Tantangan terbesar kita adalah memastikan bahwa komponen software dan hardware ini tuh mampu mendukung si people ini untuk menjalankan prosedur dengan data yang sinkron, akurat, dan real time. Untuk mengatasi masalah yang kami identifikasi tadi, kami mengajukan 3 rekomendasi strategis untuk meningkatkan sistem manajerial Alfamart. Yang pertama, modernisasi gudang. Ini tuh kita harus bergerak dari proses picking manual ke teknologi yang cerdas, yang dimana melibatkan implementasi RFID atau Radio Frequency Identification dan automasi sistem WMS. Pemanfaatan RFID ini akan mempercepat proses tracking barang di gudang, mengurangi waktu yang terbuang, dan secara signifikan meminimalisir human error. Yang kedua, yang di bawah kiri ini, integrasi seamless data. Kita perlu mengoptimalkan infrastruktur koneksi agar integrasi antara POS, ERP, dan WMS ini dapat berjalan tanpa hambatan dan tanpa jeda waktu. Tujuannya adalah memastikan setiap penjualan di kasir langsung tercatat real time di server pusat, menghilangkan masalah disparitas data juga. Yang ketiga, yang di pojok kanan, itu adopsi AI forecasting, yaitu langkah paling maju untuk mengadopsi metode peramalan berbasis kecerdasan buatan atau artificial intelligence. AI ini dapat menganalisis data historis penjualan dengan pola musiman, promo, dan tren pasar untuk memberikan prediksi pemerintahan yang jauh lebih akurat. Ini adalah cara yang paling efektif untuk secara proaktif menghindari stock out dan overstock. Penerapan sistem baru ini akan memberikan manfaat yang terukur, seperti reduksi stock out ini, yaitu ketersediaan barang akan lebih terjamin, yang langsung berdampak pada peningkatan penjualan dan kepuasan pelanggan.
Adapun akurasi data, di mana sinkronisasi real time akan menjamin setiap keputusan restocking didasarkan pada data yang akurat. Yang ketiga ini efisiensi gudang, yaitu proses picking dan receiving akan menjadi jauh lebih cepat, memperlancar ekosistem distribusi terintegrasi. Kesimpulannya, transformasi menuju integrasi real-time, otomasi gudang, dan peramalan berbasis data adalah kunci utama bagi PT Sumber Alphalia Trijaya Tbk. Dan ini bukan hanya tentang efisiensi, tetapi tentang bagaimana Alfamart dapat mempertahankan keunggulan operasional dan kepuasan pelanggan di tengah persaingan retail yang semakin ketat. Terima kasih, sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.